Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Riani Kavianto. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai ilmu komunikasi dan mungkin ada sedikit pemaparan materi tentang dasar-dasar ilmu komunikasi ataupun pengantar ilmu komunikasi. Nah, sebelum kita memasuki materinya, banyak banget pertanyaan mengenai apa sih prospek kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Waduh, komunikasi itu nggak seperti pandangan orang-orang yang kayak mendingan masuk komunikasi aja deh, kan gampang kuliahnya. Nggak seperti itu, Ferguson, tidak semudah itu. Nah, apa sih prospeknya di sini gitu kan? Prospeknya tuh banyak banget. Kalau misalnya kalian berpikiran komunikasi just it aja gitu kan, kayak ngomong doang, nggak seperti itu juga. Menurut saya tuh kalau komunikasi tidak harus orang yang memiliki jiwa ekstrovert, tapi jiwa-jiwa introvert juga bisa. Saya akan menjelaskannya dari prospek-prospek pekerjaannya dulu. Nah, prospek pekerjaannya itu pertama mungkin kalian bisa kerja di televisi. Kalian bisa jadi editor, kalian bisa jadi kameramen, kalian bisa jadi sutradara, kalian bisa jadi penulis naskah atau skriptor dan lain sebagainya. Oh ya, kalian bisa juga jadi news anchor, presenter dan lain sebagainya. Nah, kalian juga apalagi sih selain di televisi atau broadcasting, selainnya itu penyiar radio gitu. Oh, ada lagi. Kalian kalau misalnya mau bikin usaha, kalian bisa membuat sebuah event organizer. Tuh. Terus udah gitu kalian bisa jadi konten kreator juga, YouTuber sekarang itu tuh butuh banget ilmu komunikasinya loh sebenarnya. Kalau misalnya kalian punya pengen programnya itu terarah dan terkonsep gitu. Nah, kalian juga bisa jadi nih PR, public relations, dimana itu kalian jadi jembatan antara company kalian ke pihak luar maupun di internal kalian juga gitu loh. Nah, terus udah gitu, apalagi sih prospeknya banyak banget, seperti kalian mau jadi marketing, bisa jadi marketing komunikasi. Terus kalian mau jadi talent, mau jadi artis, kita diajarin juga nih, namanya kita diajarin tentang film, pasti kita diajarin juga untuk jadi talentnya. Jadi ada namanya komunikasi art performance. Di situ kalian bisa mengkombinasikan otak kanan dan otak kiri kalian gitu, dari kesenian kalian dan ilmu-ilmu kalian yang pernah kalian dapat di ilmu komunikasi. Itu keren banget sih. Nah, masih banyak hal-hal atau prospek-prospek kerjaan yang lainnya bisa kalian raih di dalam jurusan ilmu komunikasi. Nah, sekarang kita lanjut aja ke materi mengenai dasar-dasar atau pengantar ilmu komunikasi. Next. Ya, jadi kita pengen nih kuliah di jurusan ilmu komunikasi dengan prospek yang tadi ada gitu kan. Gak semuanya orang komunikasi itu ekstrovert, yang introvert juga misalnya cuma pengen editing, kameramen yang gak perlu banyak ngomong, itu bisa, sangat bisa. Nah, sebelum itu semua ada basic-basicnya nih yang kita harus pelajarin pada pertemuan kali ini. Nah, pertama itu dari kata komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Coba ada yang bisa jawab gak? Nah, kita sebutin dulu aja elemen-elemen dalam komunikasi. Yang pertama itu ada komunikator. Nah, seperti saya sekarang adalah komunikator, orang yang berbicara. Ada yang namanya komunikan. Komunikan itu orang yang mendengar pembicaraan. Nah, ada yang namanya pesan. Pesan itu adalah penyampaian sebuah informasi. Ada yang namanya media. Media adalah ya medium sebagai alat perantara atau tempat perantara. Ada yang namanya noise juga, gangguan. Dan yang gak kalah penting yaitu feedback atau timbal balik. Nah, para pakar ilmu komunikasi mendefinisikan komunikasi dengan caranya masing-masing. Dan ada satu pakar komunikasi yang saya suka pendapatnya, yaitu Harold Laswell. Nah, anak-anak ilmu komunikasi gak akan asing dengan nama Harold Laswell. Apa sih kata dia? Communication is who says what in which channel to whom with what effect. So, pengertian komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media apapun sehingga menimbulkan sebuah feedback ataupun respon tertentu secara efektif sehingga meminimalisir terjadinya noise ataupun gangguan. Seperti itu. Dan di komunikasi ada istilah encoding dan decoding. Encoding itu proses komunikatornya, decoding itu proses komunikannya. Secara simpelnya seperti itu. Kalau misalnya secara lebih rincinya,
Encoding itu untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati ataupun pikiran, harus berupa simbol verbal maupun non-verbal yang mudah dipahami. Jadi seorang komunikator harus memiliki encoding yang baik gitu. Nah, begitupun komunikan harus memiliki decoding yang baik. Nah, decodingnya itu komunikan menerjemahkan seperangkat verbal atau non-verbal yang dapat dipahami. Jadi komunikator menggunakan bahasa verbal dan non-verbal yang bisa dipahami oleh komunikan. Begitupun komunikan harus bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, syarat jadi komunikator yang baik itu seperti apa sih? Ya jelas lah, harus pede. Terus harus ada persiapan juga sebelumnya. Terus kita harus tenang, harus ramah gitu. Nah, kalau misalnya komunikan yang baik itu seperti apa? Yang dapat menerima kritik dan saran, terus memahami dengan baik, yaitu menerjemahkan secara decoding yang baik, dan mampu menyeleksi informasi. Jadi ya nggak semua informasi ditelan bulat-bulat, jadi harus di filter, harus disaring informasinya. Terus mampu menyampaikan kembali pesannya. Setelah komunikator menyampaikan kembali pesan atau informasi kepada komunikan, nah komunikannya itu bisa jadi komunikator lagi gitu. Jadi dia bisa menyampaikan pesan lagi kepada orang lain, kepada komunikan yang lain, seperti itu. Selanjutnya ada arah komunikasi. Lah, komunikasi ada arahnya? Jelas dong ada, biar gak kesesat. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Nah, arahnya tuh ada apa aja sih? Ada vertikal. Yang pertama tuh ada vertikal, yaitu yang biasa dikenal dengan istilah atasan atau bawahan, atau upward atau downward. Itu jadi hubungan antara atasan bawahan ataupun bawahan atasan, upward downward. Nah, ada yang kedua itu arah horizontal. Jadi kalau misalnya pejabat nih, atau guru sama guru, kepala sekolah sama kepala sekolah, murid sama murid, pegawai sama pegawai, itu namanya arah horizontal. Nah, ada yang namanya arah diagonal. Apa sih arah diagonal itu? Biasanya itu dari kelompok dengan tingkatan yang berbeda gitu loh. Jadi misalnya dari organisasi tertentu ke organisasi lain gitu. Tuh, misalnya organisasi OSIS SMP A dengan OSIS SMP B, atau organisasi SMP A dengan organisasi SMA A gitu. Itu kan dengan kelompok organisasi yang berbeda. Nah, ada istilah juga fungsi komunikasi. Komunikasi itu punya fungsi. Pertama adalah fungsi komunikasi sosial, yaitu membangun eksistensi diri, terus menyatakan kalau kita tuh ada loh di sekitar lingkungan kita, di lingkungan sosial kita. Dan itu tuh membangun konsep diri kita. Intinya kalau misalnya fungsi komunikasi sosial itu membangun eksistensi diri. Jadi menunjukkan bahwa kita tuh ada di dalam status sosial. Nah, yang kedua fungsi komunikasi ekspresif. Nah, biasanya ekspresif ini non-verbal sih ya. Nah, komunikasi ekspresif itu berupa penyampaian perasaan-perasaan atau emosi melalui pesan-pesan non-verbal. Jadi kalau misalnya nih kayak gimmick, ekspresi, senang, sedih, itu penyampaian ekspresi, fungsi komunikasi ekspresi. Kalau misalnya kita sedih, mukanya jelek banget ya. Kalau kita senang ya kita senang gitu. Kalau misalnya kita bingung kayak gitu. Nah, yang ketiga ada fungsi komunikasi ritual. Apa sih? Itu lebih ke arah ke adat istiadat sih. Kayak misalnya kalian salah satunya contohnya ngaben, upacara penguburan atau pembakaran mayat di Bali. Itu kan ada ritual-ritual khususnya. Seperti mungkin kalau di Jawa juga ada yang tertentunya gitu. Ritual-ritual tertentu. Dan yang terakhir atau yang keempat ada fungsi komunikasi instrumental, yaitu tujuannya itu menginformasikan, mengajar, mendorong atau mengubah sikap dan keyakinan, atau bisa dibilang memotivasi. Nah, seperti yang dilakukan sekarang nih adalah fungsi komunikasi instrumental, yaitu menginformasikan, mengajar, dan memotivasi kalian tuh harus suka sama komunikasi, guys. Seperti itu. Oke. Nah, udah sedikit banyak tahu kan mengenai komunikasi. Itu masih dikit loh, masih banyak lagi ilmu-ilmu atau materi-materi yang tentang komunikasi yang sangat amat seru banget untuk dipelajari. Nah,
berminat kan kalian untuk masuk komunikasi? Ya masuk komunikasi guys gitu kan, kita nanti bisa sharing-sharing. Jadi cukup sekian materi atau pembelajaran yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah manfaat untuk para penonton di luar sana. Tetap semangat. Jadi kita harus sebagai agent of change, agen perubahan bagi negara kita. Jadi kita harus tetap mengedukasi setiap orang, setiap apa yang kita punya informasi, kita punya materi apa, kita informasikanlah kepada teman-teman kita minimalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.